Ya, kalau yang kemarin kita tahu Hoki Caraka menjadi bulan-bulanan ya, menjadi bahan cibiran para netizen karena performanya kurang baik. Nah, sekarang ada Robby Darwis ya, yang gara-gara gagal mencetak gol di adu penalti hingga Robby Darwis mendapat banyak cibiran ya daripada netizen. Oke teman-teman, seperti apa videonya? Tapi sebelum lanjut, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lihat video pertama, guys. Lucu ya, nonton dari HP, duduk di kasur, tapi ngerasa paling ngerti bola. Robby Darwis gagal penalti langsung dihujat habis-habisan. Seolah dia nggak punya kontribusi apa-apa untuk tim nasional. Padahal yang ngetik hinaan itu bisa jadi bahkan nggak tahu posisi asli Robby di lapangan. Nggak tahu seberapa besar tenaganya dikuras buat bawa tim sampai ke final. Kenapa sih tiap ada pemain gagal, buru-buru nyari kambing hitam? Terus, kalau pemainnya dari Persib, makin kenceng hinaannya. Emang segitu sakit hatinya ngelihat pemain klub lain pakai lambang negara. Banyak yang minta pemain nasional punya mental baja. Tapi gimana mau kuat kalau yang mereka bela justru yang pertama kali melempar batu hinaan? Netizen kita tuh cerewet pas gagal, tapi lupa diri pas timnya berhasil. Kritik boleh, Ya, harus tapi kita bisa kalau membedakan isinya ya, cuma hinaan itu bukan kritik, dia itu pemain cermin klub mana untuk kualitas mental timnas kamu Indonesia. sendiri. Walaupun memang ada yang benci kepada tim Persib ya, kalau misalnya karena dia si Robi ini pemain Persib ya, kita harus bisa pisahkan. Ini dia lagi membela tim nasional Indonesia, bergabung dari tim manapun gitu. Jadi eh, harusnya kita harus bisa membedakan. Kita harus mensupport dia. Kalaupun memang dia gagal, toh tetap Indonesia lolos ke final juga gitu. Kenapa harus membenci? Kenapa harus membuli ya si Robby Darwish? Jangan dilihat dari eh, tendangan penaltinya, lihat juga dia perjuangan dia selama 90 menit bermain. Dia cukup bagus, dia cukup energik, memberikan bola lari-lari sana sini ya. Dia membantu pertahanan, membantu penyerangan, saya rasa cukup bagus ya. Kita jangan lihat kegagalannya, kita lihat kerjanya ya, kerja sama selama di lapangan itu seperti apa. Kasihan kalau misalnya harus dibully-bully terus. Nanti kalau misalnya ada lagi dari tim lain, maka nanti akan dibalas lagi oleh para pendukung Persib nanti, kan seperti itu. Kasihan, kita jangan sampai membuli siapapun ya, siapapun yang untuk di timnas ini, karena dia hanya waktu itu karena dia sedang membela satu nama, yaitu merah putih ya, atau timnas Indonesia. Robby Darwis dapat hujatan pasca gagal penalti tadi malam. Ho 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 ho. Kenapa sih harus selalu terjadi begini, boy? Astagfirullahaladzim. Kapan pinternya orang-orang di sini, ya Allah? Mari kita bahas, boy. Iya, gue tahu emang semalam itu Robby gagal eksekusi penalti. Tapi atas dasar apa kalian harus hujat dia, boy? Ini harus gue disclaimer dulu gak sih sebelum gue jelasin ini? Gua tidak mendukung tim apapun di Liga Sawah ini. Persib kayak Persija, Persebaya, Arema, semuanya nggak ada. Ini gue pakai baju Bali karena bagus aja bajunya. Kenapa Robby dihujat tuh kenapa? Apa karena dia pemain Persib? Terus harus dikata-katain gitu gara-gara dia gagal eksekusi gitu? Gua nggak nuduh yang hujat itu adalah fans Persija, gua nggak bilang gitu. Cuma sih kayaknya sih ke situ ya. Ini nanti bakal kejadian juga nih, boy. Misal si Rehan Hanan yang ngelakuin kesalahan, pasti akan ada hujatan juga. Gitu terus. Ini tuh udah bawa nama negara loh, boy. Ini gue kasih tahu nih. Lu kalau mau bawa rivalitas lu cukup pas lagi di Liga Kangkung aja udah. Gak usah sok-sokan ngikutin Gerard Lampard tuh, gak usah. Puyol sama Ramos aja baik-baik aja tuh kalau di timnas tuh. Gak pernah tuh misalnya Puyol bikin kesalahan terus fans Madrid bilang nih gara-gara Puyol nih, gara-gara Puyol pemain Barca nih. Dan apalagi yang kita lihat ya, boy, Robby ini adalah salah satu key player, pemain kunci di era Gerard Vandenberg ini. Karena Doi hampir tidak tergantikan bersama Tony dan juga Hanan. Ini udah bawa nama negara loh, boy. Ini gue kasih tahu nih. Makanya makan enak, makanya makan enak. Biar ini tuh bisa berjalan dengan baik gitu.
Udahan, apa yang main holiganan itu udahan. Si paling rivalitas. Ini gue harap nggak terjadi lagi yang gini-gini ya boy. Tapi pasti terjadi lagi sih, yakin gue. Enggak lah, kalau menurut kalian gimana boy? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih boy, jangan lupa di follow sosmed. Bye. Nah, jangan sampai saling balas ya kalau misalnya nanti mungkin Robby dihujat oleh pendukung yang lain, sementara nanti ada pemain yang jelek atau berperformanya kurang bagus dari tim lain, itu pasti tim Persib, para pendukung Persib pasti menghujat mereka. Itu jangan sampai seperti itu. Makanya stop untuk bully membuli ya, karena siapapun di sini mereka membela timnas Indonesia. Mereka harus kita hargai, mereka harus kita support ya, biar mereka bisa berkembang terus. Karena ini kan pemain masih muda, masih usia 22 atau 23 tahun ya. Kasihan, jangan sampai mereka down, jangan sampai mereka turun performanya hanya karena hujatan kalian itu. Inilah lawan kita di final ASEAN Championship U23 yaitu Vietnam. Jujur gue kemarin nonton pada saat menghadapi Filipina di semifinal. Secara permainan lebih bagus Vietnam gue bilang dibandingkan Thailand. Gue udah nonton Thailand bahkan 2 kali. Ketika lawan Myanmar pun gue tonton. Lawan Myanmar pun yang dimana hasilnya imbang itu hampir kalah ya Thailand dibandingkan Myanmar. Myanmar itu dapat berapa peluang di babak kedua terutama itu untuk bisa kill the game, untuk bisa membuat Thailand bahkan tidak lolos sebagai juara grup. Sedangkan Vietnam gue lihat ya secara permainan lebih solid. Mereka meng-create peluang walaupun kebanyakan golnya juga dari bola atas. Tapi gue lihat tim ini lebih solid lah dibandingkan Thailand. Nah entah bagaimanapun nanti di final siapa yang mengambil inisiatif. Kerennya sih kalau kita bisa mengambil inisiatif juga lawan Vietnam ini praktis bisa dikatakan lawan terberat lah. Ya dibandingkan Thailand, dibandingkan Malaysia, dibandingkan Filipina, bahkan ya Brunei nggak usah kita hitung lah. Gue rasa ini menjadi ujian yang berat bagi Gerard van den Berg. Tapi kalau bisa menang, kalau bisa jadi juara tentu saja itu hal yang sangat positif. Dimana kita harus ingat ini turnamen perdananya Gerard van den Berg, plus dia baru latihan 2 minggu dengan skuad yang sekarang. Jadi adaptasinya sangat cepat, tapi kalau bisa jadi juara di ya Piala AFF 23 untuk Gerard sih sangat positif. Oke, segitu dulu. Kita lihat deh penampilan timnas Indonesia kita di final melawan Vietnam. Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa memenangkan pertandingan itu ya, karena ini untuk pembuktian ya, bahkan Indonesia pun bisa gitu. Dan tahun kemarin itu kan Indonesia bisa jadi juara waktu zamannya Indra Sapri. Sekarang pun apalagi ini kan di Indonesia mainnya, jadi Indonesia harus bisa memenangkan pertandingan itu. Resmi pelatih baru untuk Timnas Indonesia U20, Frank van Kempen akan tangani Timnas Indonesia dengan target Piala Dunia U20 2027. Erick Thohir mengatakan, hari ini saya bertemu dengan Frank van Kempen yang akan bertugas juga sebagai kepala pelatih Timnas Indonesia U20. Frank Kempen menggantikan posisi Indra Sapri di Timnas Indonesia U20 yang membawa Garuda Muda berlaga di Piala Asia. Erick Thohir sangat senang dengan kehadiran Van Kempen. Pelatih asal Belanda itu memiliki pengalaman yang sangat baik, teman sekalian. Pernah menjadi asisten pelatih di berbagai timnas Belanda, kelompok umur, dan juga terdaftar sebagai instruktur pelatih UEFA. Diharapkan Frank Kempen membawa timnas Indonesia U20 berlaga di Piala Dunia U20 2027. Dari Belanda lagi nih guys. Pokoknya Indonesia lagi berkiblat ke Belanda ini ya, dari semua pelatih kita. Dari mulai senior terus ke U23, 20, cuma U17 saja yang mungkin yang tidak kebangsaan Belanda. Irak protes jadwal RON 4 ke FIFA. Jadi negara-negara di RON 4 itu berlomba-lomba menyatakan diri saling dirugikan oleh panitia AFC. Sebelumnya kan jadwal Indonesia dari pertandingan pertama ke pertandingan kedua itu kan terlalu dekat jaraknya. Kalau dihitung pertandingan pertama tanggal 8 Oktober ke pertandingan kedua 11 Oktober itu jarak istirahatnya hanya 2 hari 20 jam. Nah diprotes oleh PSSI dan akhirnya dikabulkan oleh FIFA. Jadwal barunya kalau kita hitung dari pertandingan pertama ke pertandingan kedua, Indonesia jadinya punya istirahat 3 hari setengah jam. Karena pertandingan kedua Indonesia dimundurkan sekitar 2,5 jam. Ternyata itu berefek ke Irak. Jadi awalnya Irak itu
Dari pertandingan kedua ke pertandingan ketiga, jarak istirahatnya itu sekitar 3 hari 1 jam. Nah, karena jadwal pertandingan Indonesia itu dimundurkan, berimbas kepada jadwal istirahat timnas Irak. Awalnya timnas Irak itu punya waktu istirahat sekitar 3 hari 1 jam lebih. Nah, karena pertandingan Irak lawan Indonesia dimundurkan sekitar 2 jam, jadinya waktu istirahat Irak berkurang menjadi 2 hari 22 jam. Sampai Presiden Asosiasi Sepak Bola Irak, Adnan Darjal, itu marah-marah ke FIFA. Mereka minta jadwalnya itu dikembalikan seperti semula. Gimana nih menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar. Salam Di Mateo. Irak aja yang sudah punya waktu istirahat yang cukup masih protes ya, apalagi Indonesia. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.